warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Felicia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042219. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Setelah berpuasa sebulan penuh, maka umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, Hari Raya Idul Fitri ini identik dengan kegiatan mudik agar para pekerja yang merantau dapat pulang ke kampung halaman dan merayakan Lebaran Idul Fitri bersama dengan orang tua dan keluarga lainnya. Namun, pemerintah menjalankan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Larangan mudik Lebaran 2021 berlaku pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Pemerintah juga memberlakukan aturan tambahan berupa pengetatan perjalanan berlaku mulai pada tanggal 22 April sampai 5 Mei dan 18 sampai 24 Mei 2021. Ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang melakukan perjalanan antar kota atau kabupaten, provinsi, negara untuk melakukan mudik. Larangan mudik Lebaran 2021 ini dimaksudkan pemerintah agar mencegah angka lonjakan kasus penularan COVID-19. Mudik Lebaran dilarang karena pada saat Lebaran masyarakat Indonesia melakukan silaturahmi, mengunjungi saudara, teman-teman, dan kerabat lainnya dapat melakukan kontak secara fisik dan hal ini berpotensi menularkan COVID-19. Keputusan ini diambil pemerintah berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu data, pendapat para ahli, dan pengalaman di lapangan. Namun, pengecualian diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki urusan mendesak melakukan perjalanan seperti masyarakat yang melakukan perjalanan dinas atau bekerja, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka atau anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga. Maka masyarakat yang akan melakukan perjalanan harus melengkapi persyaratan, yaitu membawa print out surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk yang dapat diurus di instansi tempat bekerja, dan surat izin ini hanya berlaku untuk individu yang hanya berlaku untuk sekali perjalanan. Lalu, pelaku perjalanan juga harus memiliki hasil tes negatif tes COVID-19. Nantinya akan ada pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas di titik-titik pos perpanjangan. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan ini. Sanksi tersebut dapat berupa denda, kurungan, ataupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi juga akan diberikan kepada oknum-oknum yang melakukan pemalsuan surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk serta surat hasil tes COVID-19. Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, maka pemerintah Sumatera Barat mengambil kebijakan yaitu pelanggaran serta penutupan perjalanan darat, akses antar provinsi, baik perjalanan masuk maupun keluar dari Sumatera Barat. Larangan ini bertujuan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 untuk perbatasan di wilayah Sumatera Barat akan disiapkan TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP, serta disiapkan 10 pos penyekatan di wilayah perbatasan termasuk jalan-jalan tikus menuju Sumatera Barat juga akan dijaga ketat. Di Kota Bukit Tinggi, pemerintah melakukan pengawasan secara ketat. Petugas dari tim gabungan turun ke lapangan, memantau situasi, dan menindak pelanggar aturan protokol kesehatan yang masih membandel. Untuk objek wisata yang menjadi sumber pendapatan Kota Bukit Tinggi, pemerintah
memutuskan menutup semua objek wisata hingga tanggal 24 Mei 2021. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kota Bukit Tinggi, pemerintah mengizinkan pelaksana sholat Id di masjid dengan tetap melakukan penerapan protokol kesehatan. Berbagai macam hal telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha melawan penyebaran COVID-19 seperti halnya larangan mudik 2021. Kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah pusat juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, namun banyak di antaranya masyarakat yang tidak memperdulikan aturan tersebut. Berbagai macam hal telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha melawan penyebaran COVID-19, seperti halnya larangan mudik 2021. Kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah pusat juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, banyak di antara masyarakat yang tidak memperdulikan aturan tersebut. Banyak dari masyarakat Indonesia yang tetap melaksanakan mudik. Mereka juga berhasil menerobos pos penyekatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Banyak dari masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak adil dalam melakukan kebijakan. Di saat masyarakat dilarang mudik, tetapi warga dari negara asing diperbolehkan masuk ke Indonesia. Hal ini membuat banyak dari warga merasa kecewa terhadap pemerintah hingga tetap nekat melaksanakan kegiatan mudik ke kampung halaman. Seperti halnya di Kota Bukit Tinggi, masih banyak terdapat kendaraan luar kota maupun provinsi yang berhasil mudik. Kebanyakan dari pemudik tersebut melakukan perjalanan sebelum aturan resmi larangan mudik ditetapkan. Terpantau dari hasil data menunjukkan setelah suasana Lebaran, kondisi kasus COVID-19 Kota Bukit Tinggi dinyatakan meningkat hingga Kota Bukit Tinggi tergolong zona merah. Ini menunjukkan tujuan dari pemerintah agar kasus COVID-19 tidak melonjak naik pasca Lebaran Idul Fitri tidak tercapai. Menurut pendapat saya, kebijakan pelanggaran mudik 2021 telah tepat dilakukan pemerintah untuk mencegah naiknya kasus penyebaran COVID-19 sudah tepat. Namun sayangnya pemerintah tidak tegas dalam melakukan dan tidak memiliki ketetapan terhadap keputusan yang telah diambil. Di saat masyarakat dilarang mudik, pemerintah membiarkan warga asing yang juga berpotensi sebagai penyebar virus corona jenis baru masuk ke dalam Indonesia. Banyak masyarakat yang merasa kecewa serta geram dengan sikap yang diambil oleh pemerintah yang dinilai melalui tidak adil sehingga mereka tetap melakukan mudik. Walaupun ada pos penyekatan yang memaksa pemudik untuk balik ke rumah masing-masing, namun faktanya banyak warga yang berhasil mudik dengan berbagai cara seperti mereka dibantu oleh masyarakat sekitar untuk melewati jalan yang dapat terhindar dari pos penyekatan sehingga mereka sampai di tempat tujuan mudik. Tujuan pemerintah telah gagal karena sekarang banyak di berbagai daerah mengalami penilaian lonjakan terhadap kasus COVID-19. Sikap pemerintah membuat masyarakat tidak lagi percaya dan memperdulikan perkataan dari pemerintah. Kenaikan kasus COVID lagi-lagi akan membuat perekonomian di Indonesia akan menurun. Banyak dari kegiatan masyarakat yang lagi-lagi akan dibatasi seperti diperpanjangnya masa sekolah online, masa PSBB, dan kegiatan bekerja di rumah. COVID-19 di Indonesia sepertinya akan memakan waktu yang sangat lama dan penanganannya. Diharapkan ke depannya pemerintah mampu menentukan sikap tegas agar permasalahan kenegaraan mampu terlaksanakan. Pemerintah harus bersikap adil agar masyarakat mau mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.